Dan masalah itu bukan hanya itu saja. Seperti tadi mbaknya yang stres itu, bagaimana penanganannya? Terus bagaimana dengan mbaknya ini yang data ganda harus terpaksa dipulangkan, padahal itu bukan kesalahan mbaknya dari PT seperti apa. Kalian fokus sama yang dibahas tentang saya. Ingat, saya katakan saya mengaku salah. Dengan cara saya bentak-bentak, dengan cara saya maki-maki, itu tetap tidak benar. Walaupun itu benar, bukan berarti bijak. Tapi sekali lagi, sekalian terlalu fokus, dikulitin semua. Termasuk suami saya yang tua, atau anak-anak saya yang jelek, atau anak-anak saya yang goblok, itu dikulit. Sampai anjing-anjing pun keluar. Sampai anjing-anjing pun keluar. Nah, kalian mengatakan bahwa saya harus melepas benderanya Pak Benny. Saya lepas, Mbak. Saya lepaskan. Kenapa? Karena saya dengan Pak Benny itu nggak ada hubungan. Hubungan saya dengan Pak Benny itu, karena kemarin kebetulan Pak Benny ke Hong Kong, tinggal di tempat saya, dan itu hubungan baik. Jadi kalaupun saya harus melepas, saya rela melepas. Oke, kalian fokus dengan hal ini. Kalian fokus terus menguliti saya, ngulitin saya, ngulitin saya. Benar nggak? Tapi kalian tidak fokus dengan orang-orang yang ada di taman-taman yang gila, ada orang yang digebukin. Kalian nggak fokus. Kalian menguliti saya yang katanya saya itu narsis lah, semua di live-in lah, apapun itu. Pura-pura baik lah hanya untuk bisnis. Mbak, saya dapat uang dari mana kalau saya tidak bekerja? Jadi sekali lagi, oke, kalian boleh fokus sama kesalahan saya. Tapi belum 7 hari. Di sini ada undang-undangnya 7 hari. 7 hari. Hak dan kewajiban 7 hari. Benar nggak? Saya tetap melakukan apa yang menurut saya baik. Sempat putus asa sehari 2 hari. Tapi karma itu memang baik. Saat saya mengatakan takut untuk bantu orang lagi, saya tabrakan karo taksi. Ini membuat saya sadar bahwa membantu orang bukan berarti ingin dihargai. Jadi buat mbak-mbaknya yang kemarin atau mas-masnya kemarin yang bikin konten mengajari saya tentang bagaimana menjadi seorang yang baik atau seperti apa, yuk belajar bareng baik-baik yuk. Ini banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Benar nggak sih? Kalian benar. Kalian benar mengingatkan saya itu benar sekali. Kalian tuh baik sekali mengingatkan saya. Tapi ayo, banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Benar nggak? Benar nggak? Ayo, kalian kasus-kasus seperti ini, kalian paham nggak? Orang Hongkong aja nggak paham loh ya. Kemarin organisasi yang teriak-teriak sama saya, yuk bantu bareng, yuk duduk bareng. Ini permasalahannya jangan fokus ke saya aja, yuk. Ini ada masalah-masalah yang lain. Jangan fokus sama saya. Benar nggak? Saya ternyata tidak ingin menyerah loh. Kemarin saya sudah putus asa, ingin menyerah dengan hinaan dan hujatan itu, tapi saya tetap semangat. Jadi buat kemarin yang sudah podcast, Zoom, waduh menanyakan tentang bagaimana tanggapan apa yang saya lakukan, yuk ngobrol bareng tentang kasus-kasus yang lain. Ya. Jadi kalian heboh banget digoreng, langsung di stick muka saya kemana-mana. Ayo kasus ini kalian paham nggak sih? Kalian nyuruh saya berhenti menjadi penggiat. Oke, saya berhenti jadi penggiat. Suruh saya copot BP2MI, saya copot. Saya tidak akan berhubungan dengan BP2MI lagi. Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Karena saya tujuannya bukan mendapatkan red carpet tersebut. Saya tetap semangat bantu orang. Benar nggak? Jadi saya nggak masalah. Saya diakui atau tidak, saya tidak masalah. Yang paling penting adalah saat mereka punya kasus seperti ini loh. Ayo dibantu dong. Saya ngakuin saya salah. Apakah tindakan saya marah-marah kayak gitu benar? Enggak benar. Salah. Dan saya terima kritikan itu. Tapi kalau sampai menyangkutkan pribadi suami saya, anak saya, dan kalian merasa bahwa saya tidak pantas menolong orang, ya udah bantu aja. Benar nggak? Jadi kalian itu terlalu heboh. Langsung didiskusikan Yuni itu. Waduh.
Langsung ada diskusi tentang kue durung sugih, Nduk. Sebenarnya kalau kalian menerima kue durung sugih itu adalah biar kamu semangat, bukan ingin menghina. Bener nggak sih? Jadi kayak gini ini loh, kalau kamu bukan agent, kamu nggak akan paham data-data tersebut. Mbaknya ini bisa loh datang ke organisasi. Jadi ayolah jangan heboh dengan satu kesalahan saya. Fokus dengan apa yang kita ingin lakukan. Kalau teori kalian pinter, praktek nggak ada, ya lucu loh Mbak. Kita butuh praktek. Hidup ini bukan teori aja. Saya saya sangat berterima kasih sekali karena gorengan-gorengan itu membuat orang mikir, loh, iya Yuni salah, tahu Yuni salah. Tapi nggak perlu digoreng seperti itu. Mumpung bisa digoreng, kenapa tidak? Benar nggak sih? Tapi saya saat putus asa, benar-benar saya sangat senang sekali karena ternyata saya tetap, Yun jangan putus asa, masih banyak masalah-masalah yang harus kamu lihat di luar sana. Itu karena doa kalian. Kecelakaan kemarin, seandainya taksi saya di tengah, saya sudah ringsek di tengah, Mbak. Tapi karma itu nyata. Tuhan jaga saya. Itu karena berkat doa-doa kalian. Walaupun saya dicaci maki, ingat loh, saya bukan tidak mengakui kesalahan saya. Saya mengakui kesalahan saya. Saya mengakui kesalahan saya. Tidak seharusnya seperti itu. Saya mengambil keputusan saat saya marah. Tapi dengan kalian memaki-maki saya, dengan cara kalian menghina saya, itu orang akan mikir, dulu fan berat kalian. Mereka akan mikir, loh, Miss Yuni ini salah. Tapi aja diurap. Dan sekali lagi, memang Tuhan tidak tidur gitu. Sampai sekarang Koko masih mencarikan majikan kok buat dia. Kalau memang ingin baik-baik, nggak kayak gitu, sayang. Tapi ya udahlah. Saya minta nih organisasi-organisasi yang di luar sana yang katanya mau datang di kantornya Koko Thomas atau seperti apa. Sebenarnya satu hal. Kenapa kalian fokus untuk mencari kesalahannya Thomas sampai digoreng dan kalian nyatakan bahwa Thomas tidak ada lisensi seperti ini, seperti itu? Berapa banyak agent yang seperti itu? Kalian buta atau kalian tidak mendengar? Saya sendiri loh sampai hari ini. Saya sendiri, saya nggak ada teman. Nggak ada siapa-siapa yang mendukung saya, kecuali Tuhan dan para netizen. Saya nggak mencari bolo untuk podcast loh. Saya tidak mencari apakah saya benar atau salah. Tidak. Saya tidak merasa bahwa saya itu benar. Tidak. Saya akui kesalahan saya. Kearoganan saya akui. Dan saya minta maaf. Saya akan berubah. Tapi kan kalian terus goreng terus kan? Bener nggak sih? Sampai hari ini gorengannya masih laku kan? Jadi sekali lagi buat teman-teman, ya nggak apa-apa sih. Karena memang orang-orang yang di luar sana itu mereka lapaknya saya close ya. Mereka fokus sama kesalahan saya, padahal itu yang menghujat saya, kalau kalian tahu, itu rentenir. Yang menghujat saya itu pertama kali itu adalah rentenir. Dia adalah rentenir, ugal-ugalan. Tapi saya nggak marah, nggak apa-apa. Termasuk anak-anak OS. Woi, mereka cepat-cepat berpesta pora untuk menghajar saya. Woi, mencari keadilan. Karena mereka khawatir nih, lapak mereka saya hancurkan. Sindikat job cowok, wah mereka langsung pesta. Mereka langsung pesta. Termasuk orang-orang calo-calo tersebut. Wah, mereka pesta. Dan organisasi langsung menggoreng lagi. Jadi mereka mengatakan anak saya nggak punya lisensi, seperti ini, seperti itu. Berapa banyak agent yang nggak punya lisensi? Jangan-jangan kamu sendiri majikan beli. Benar nggak sih? Maksud saya jangan menabuh gendera perang lah. Kita sama-sama orang Indonesia, saya salah, datangi saya, kita ngobrol. Benar nggak sih? Jadi buat teman-teman, kenapa sih saya tidak pernah manggung bareng dengan orang-orang yang viral? Benar nggak sih? Karena saya sendiri banyak sekali tugas yang belum saya selesaikan. Banyak sekali.
Kenapa kalian numpang viral? Karena kalian nggak ada kerjaan. Kalian gagal paham. Jadi sekali lagi buat teman-teman, saya katakan bahwa kita lagi nyariin majikan buat dia. Kalian sudah heboh seperti itu. Kan jadinya jatuhnya malu gitu loh. Bener nggak sih? Jadi, yuk fokus membantu orang lain dengan cara kalian. Kalian organisasi, kalian penggiat, kalian apa? Cara kalian. Jalankan dengan cara kalian. Saya dengan cara saya. Kalau saya bukan agent, mana saya tahu tentang imigrasi, surat-surat dari imigrasi. Kalau saya bukan agent, saya mana tahu data-data ganda. Kalau saya bukan agensi, mana mungkin saya bisa masuk ke penjara untuk membantu teman-teman yang lain. Kalau saya bukan agent, nggak mungkin saya paham peraturan. Dan ingat, apa yang terjadi kemarin, saya belum melanggar peraturan. Anak saya belum melanggar peraturan. Karena 7 hari batas waktunya. Jadi saya sangat senang sekali ya, kalian ngajarin saya karma. Karma itu sangat baik sekali, dengan saya dihujat habis-habisan. Ternyata anak-anak yang nggak bisa itu mereka sudah minta bantuan loh organisasi. Dan organisasi sibuk, karena organisasi kan ikut majikan. Ada 1, 2, 3 yang nggak ikut majikan. Tapi mereka bantu nggak? Enggak tuh. Ini ada kasus-kasus kayak gini, kenapa mereka nggak dapat? Mau nggak bantu orang-orang kayak gini nih, lagi kasus nih datanya. Jadi sebenarnya, apakah organisasi salah menurut pendapat saya? Tidak. Organisasi itu benar dan bagus. Apakah penggiat-penggiat di luar sana itu salah? Tidak. Mereka benar dan bagus. Apakah saya salah? Iya, saya salah. Karena saya arogan. Tapi saya juga membantu orang. Katanya membantu orang dengan basic bisnis. Lah kan nggak basic bisnis, saya tanya nih, kalian mau bantu nggak? Wong kalian posisi ada di rumah majikan nih. Benar nggak sih? Kalian di rumah majikan. Kalian cuma bisa teriak-teriak ngetik buat podcast. Demi apa coba? Demi apa coba? Demi cuan juga kan? Benar nggak sih? Halo? Jadi sekali lagi buat teman-teman, jangan fokus dengan kesalahan satu orang saja. Berikan mereka kesempatan untuk berbicara satu sama lain. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu mencari BP2MI untuk menyelesaikan masalah. Kalian bisa ngobrol sama saya dan saya jelaskan. Belum 7 hari. Setelah 7 hari, tanpa minta bantuan siapapun, kita akan melaksanakan tugas kita. Tapi ya udah nggak apa-apa. Karena memang saya kan nggak ada backingan pusat ya. Dekengan pusat saya ada, backingan pusat saya nggak punya. Saya dekengan pusat. Orang yang membuat kita bahagia selalu, itu akan mengecewakan kamu. Dan saya selalu bilang bahwa hanya Tuhanlah yang bisa membuat kita bahagia dan taruh harapan sepenuhnya pada Tuhan. Saya tidak menaruh harapan pada manusia. Saat saya memiliki masalah, saya dihujat habis-habisan. Siapa orang yang saya cari? Nggak ada. Nggak ada yang cari saya. Dan tidak ada orang yang saya hubungi. Saya sendiri. Saya cuma bilang, sebelum 7 hari, saya akan melaksanakan apa yang seharusnya. Jadi, ini pelajaran yang terbaik buat saya. Ini pelajaran yang terbaik buat saya. Dan ini kesempatan terbaik buat para sindikat untuk mengejar saya. Bener nggak sih? Jadi sindikat langsung mau pubal. Langsung VT saya yang dulu-dulu ini dipowodoti kabeh. Aduh, jadi aduh. Saya sangat merasa sangat wow, langsung keluar semua. Langsung keluar semua. Langsung, Mbak. Des. Nah. Termasuk orang-orang dekat saya. Mereka bukan telepon saya. Ayo Yun, kok ngene kon Yun, kon salah Yun. Ayo dibayar HHE Yun. Enggak. Teman baik saya pun enggak. Langsung buat VT. Wush. Langsung menceritakan seperti apa yang sedang rame. Jadi memang nggak ada yang ngoreksi saya, nggak ada yang mengingatkan saya, nggak ada yang ada di samping saya kecuali Tuhan, keluarga saya, dan para netizen yang mendukung saya. Saya cuma bilang, Tuhan kuatkan saya. Saya akui saya salah, saya arogan,
Tapi segininya respon di luar sana. Saya menjadi tahu siapa yang benar-benar ada di samping saya, dan saya juga tahu orang-orang siapa yang menyayangi saya. Banyak sekali yang masih meminta bantuan saya karena saya sebagai agensi. Dan saya akan tetap semangat, saya akan lakukan yang terbaik dengan cara saya, dan kue durung sugih. Karena itu kerja yang semangat, lakukan yang terbaik versi kalian. Jadi saya sangat 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 berterima kasih sekali sama kalian. Kasus ini menjadi melebar kemana-mana. Saya minta maaf karena saya waktu itu tidak ingin menjelaskan, karena menurut pendapat saya belum 7 hari, saya tidak perlu menjelaskan apapun. Jadi kritikan atau apapun itu silahkan. Kalian memberikan saran-saran melalui media sosial, tapi kalian tidak pernah telepon saya dan mencari saya secara pribadi. Kalian lebih memilih untuk mediasi lewat media sosial, ya udah nggak apa-apa. Saya akui saya salah. Dan terima kasih. Hong Kong password-nya harus ingat, kue durung sugih, Nduk. Karena itu kerja yang semangat, lakukan yang terbaik. Kalau sudah punya uang, pulang ke kampung halaman. Nggak usah paket barang. Sekali lagi, nggak usah paket barang. Di Indonesia semuanya ada. Yang penting kamu punya uang, ya. Jadi sekali lagi, Mbak Nil, kan saya bilang kita carikan majikan lagi, Mbak Ninil. Terus gimana? Maunya apa dulu, Mbak Nil? Berarti nggak terus bikinnya, Mbak? Bener nggak sih? Jadi buat teman-teman, terima kasih sekali dukungannya. Dan sekarang kasusnya banyak sekali di luar sana. Ada salah satu teman kita yang tidak tinggal di boarding house dan sekarang ditangkap polisi. Belum tahu kabarnya seperti apa dan bagaimana.